Sambutan pertama akan disampaikan oleh Sekretaris DPP Intakindo Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Insinyur Dwi Agus Aprianto, STMT IPU. Kami persilahkan. Terima kasih MC. Yang terhormat Bapak Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, Bapak Insinyur Irwan Susilo STMP MT IPM. Yang terhormat Dr. Mat Syain STMT PhD, Rektor Institut Teknologi Aditama, dan yang terhormat para peserta webinar di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada siang ini Ketua DPP Intakindo Jawa Timur tidak bisa hadir karena ada tugas yang mendadak di siang hari, dan saya mewakili Ketua DPP Intakindo Jatim. Nama saya kenalkan Dwi Agus Aprianto sebagai Sekretaris DPP Intakindo Jawa Timur. Terima kasih atas terlaksananya webinar pada siang hari ini dengan topik mitigasi gas rumah kaca. Mudah-mudahan acara webinar pada siang hari ini bisa berjalan lancar, sukses. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Sekretaris DPP Intakindo Jawa Timur. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Irwan Susilo, STMT IPM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya, dan kita selalu panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan waktu untuk bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka untuk mengikuti webinar, sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri bersama. Yang kami hormati Dr. Insinyur Adi Prawito MMT yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Dwi Agus Aprianto STMT IPU, kemudian yang kami hormati Rektor Institut Teknologi Aditama Surabaya Bapak Dr. Mat Syain STMT PhD, kemudian yang kami hormati para narasumber yang pada hari ini nanti akan memberikan materi, ada Ibu Insinyur Talenia Pramestiawati STMT IPM, kemudian juga ada Ibu Dr. Insinyur Marita Nilam Kusuma STMT CIIA IPM, kemudian ada Ibu Dr. Insinyur Yuliani MT IPM, serta Ibu Moderator Insinyur Dian Eka Nurhayati STMT IPM. Terima kasih atas kesediaan memberikan materi nanti pada hari ini terkait dengan webinar mitigasi gas rumah kaca dalam rangka HUT Inkindo DPP Inkindo Jatim yang ke-41. Kami melakukan kegiatan ini sangat berbangga, kemudian juga berterima kasih kepada kepada Institut Teknologi Aditama Surabaya yang telah berkenan untuk kolaborasi bersama terkait dengan tema yang terkait dengan teknik lingkungan ini. Nah, terkait dengan teknik ini yang saya kira ini akan sangat bermanfaat nanti bagi para profesional, baik yang ada di Inkindo ataupun yang ada di Intakindo, ataupun terkait dengan teman-teman ataupun mahasiswa yang saat ini sedang studi di teknik lingkungan ataupun yang terkait dengan lingkungan. Nah,
Kita sengaja mengambil tema ini karena pada saat ini kita dihadapkan pada permasalahan global, tidak hanya di lokal saja, tetapi ini adalah masalah dunia. Bagaimana terkait dengan keselamatan dunia, dalam hal ini terkait dengan lingkungan. Permasalahan global, salah satu yang mengemuka adalah masalah environment ini ya. Kemudian kita dihadapkan pada hal ini yang juga terkait dengan hal-hal yang terkait dengan aspek urbanisasi. Nah, tentunya peningkatan penduduk dunia yang saat ini banyak dan nanti diprediksi akan banyak berada di perkotaan, ini menjadikan permasalahan yang tidak hanya dihadapi satu negara tapi secara global, dampaknya dihadapi secara global juga. Nah, kita sebagai engineer ataupun sebagai praktisi ataupun sebagai akademisi, saya kira ini menjadi penting untuk kita belajar bersama-sama. Nah, kalau kita menyimak dari RPJPN ya 2025 sampai 2045 terkait dengan aspek lingkungan, khususnya terkait dengan pengurangan emisi, ini cukup spesifik dan cukup digarisbawahi dengan tegas di situ. Kita melihat adanya di situ adalah terkait dengan bagaimana untuk retirement PLTU batubara. Ini juga salah satu upaya pemerintah. Kemudian penggunaan biomasa di industri, kemudian carbon capture and storage ya. Ini juga menjadi isu ke depan. Kemudian penyiapan infrastruktur pendukung hidrogen dan amonia rendah karbon. Ini kalau kita melihat yang ada di sana. Kemudian eksplorasi energi laut dan termal lapisan laut, commissioning dan operasi PLN, peningkatan kapasitas terutama ini, perluasan jaringan kelistrikan, interkoneksi dan smart grid. Kemudian ada penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga listrik secara masif, yang tentunya semua itu arahnya adalah untuk lebih ramah kepada lingkungan. Nah, terkait dengan ramah lingkungan ini tentunya yang ingin dicapai adalah sustainability, bagaimana nanti pembangunan kita itu tetap mengacu kepada ruang untuk tumbuhnya ekonomi, kemudian ruang untuk kesejahteraan ataupun manusia yang berdaya saing, kemudian secara sosial, kemudian juga terkait dengan aspek bagaimana kelanjutan lingkungan bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Nah, kita hari ini punya narasumber dari akademisi, dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, kemudian juga dari praktisi. Ini kawan saya, senior saya, Ibu Yuliani, tentunya banyak pengalaman beliau yang harus kita dengar dan kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan para narasumber hari ini bisa menginspirasi, memberikan pemahaman, dan bisa meningkatkan kapasitas kita dalam pengetahuan terkait dengan lingkungan ini. Dan kami sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini kita daftarkan di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdaftar di LPJK. Dengan demikian mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bagian dari pemenuhan kredit PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai atau memegang sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Nah, kemudian kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari HUT kita, webinar series ini. Bapak Ibu semua bisa untuk melihat ataupun mempelajari kembali apa yang sudah ada di dalam webinar-webinar selanjutnya yang kami upload di dalam channel kami di channel YouTube kami Inkindo Jawa Timur yang sudah merekam ataupun mendokumentasi kegiatan-kegiatan kita baik di dalam HUT, rangkaian HUT itu ataupun kegiatan kita yang sebelumnya.
Nah, kami juga sangat mengharap dukungan dari Bapak Ibu semua untuk subscribe dan like ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mendukung kami sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan baik begitu ya di kemudian hari. Saya kira demikian saja, dan sekali lagi kami mengucapkan kepada Bapak Rektor yang sudah berkenan berkolaborasi dengan kami. Mudah-mudahan kolaborasi ini tidak hanya sampai di sini saja, tapi banyak hal yang bisa kita kerjasamakan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas khususnya terkait dengan sumber daya manusia, baik yang ada di DPP Inkindo Jatim, Intakindo, ataupun adik-adik para mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan. Saya kira demikian, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan dengan ini webinar terkait dengan mitigasi gas rumah kaca dibuka dengan resmi. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua bisa menikmati dan mengambil kemanfaatan dari acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan Mbak Vina. Baik, terima kasih Pak Irwan. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Inkindo Jawa Timur. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Aditama Surabaya, sekaligus membuka Environment Webinar Series 2 dalam rangkaian acara HUT ke-41 Inkindo Jawa Timur dengan tema mitigasi gas rumah kaca. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Matsyain, STMT PhD, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Irwan Susilo, STMT, IPM, Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, yang telah terima kasih Pak Rektor. Siap. Semoga bisa berkolaborasi terus. Amin. Matur Pak Rektor. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Adi Prawito MM, MT, Ketua DPP Inkindo Jawa Timur, yang pada kesempatan siang hari ini diwakili oleh Pak Dwi Agus Aprianto. Kemudian yang terhormat para narasumber, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya dan bersama-sama bisa mengikuti acara Environment Webinar Series 2. Semoga acara ini bisa berjalan sukses dan lancar. Amin. Saya selaku Rektor Institut Teknologi Aditama Surabaya, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Environment Webinar Series yang kedua dalam rangkaian hari ulang tahun Inkindo Jawa Timur ke-41. Semoga acara seperti ini bisa kita laksanakan dan kita bisa berkolaborasi terus-menerus, karena memang kebutuhan industri dan institusi pendidikan itu memang harus selaras, sehingga forum-forum seperti ini penting kita selenggarakan untuk mendekatkan antara ilmu pengetahuan dan aplikasi di lapangan. Tema pada webinar ini sangat menarik, yaitu tentang mitigasi gas rumah kaca. Sudah Bapak Insinyur Irwan Susilo tadi sudah menjelaskan dengan panjang lebar ya, bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Namun upaya ini tentunya tidak cukup jika kita lakukan secara individu atau kelompok kecil saja. Jadi mitigasi gas rumah kaca ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan maupun individu kita. Kita semua harus berkontribusi dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Mari kita juga jaga bumi kita
karena bumi adalah rumah kita semua. Selamat menikmati kajian ilmiah pada hari ini. Kita kembali di kesempatan-kesempatan seperti ini dan bisa kita lakukan terus-menerus. Karena tadi sudah dibuka, ini apakah perlu dibuka lagi? Saya rasa sudah dibuka oleh Bapak Irwan Susilo. Saya selamat menikmati. Saya ucapkan selamat saja. Saya ucapkan selamat menikmati kajian. Semoga saya bisa di Pak Irwan Susilo dalam kopi darat, Bapak. Kami menunggu untuk event-event supaya kita bisa bertemu secara langsung untuk merencanakan hal ini bersama dengan Bapak. Itu yang bisa sampaikan. Maaf bila ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rektor, siap ditimbali Pak Rektor nanti untuk berkolaborasi lebih jauh. Siap. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Selamat. Matur nuwun. Baik, demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Aditama Surabaya yang sekaligus membuka acara Environment Webinar Series 2 dalam rangkaian HUT ke-41 INKINDO Jawa Timur dengan tema Mitigasi Gas Rumah Kaca. Selanjutnya adalah acara pokok, yakni Environment Webinar Series 2 dalam rangkaian HUT ke-41 INKINDO Jawa Timur dengan tema Mitigasi Gas Rumah Kaca. Waktu kami serahkan kepada moderator yang terhormat Ibu Insinyur Dian Nurhayati, STMT IPM, kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Vina ya selaku MC. Perkenalkan saya Dian Nurhayati selaku moderator pada webinar hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kembali ya bahwa materi webinar hari ini akan disampaikan oleh 3 narasumber. Narasumber pertama adalah Ibu Insinyur Talenia Pramestiawati, STMT IPM. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Dr. Insinyur Marita Nilam Kusuma, STMT IPM. Dan narasumber ketiga adalah Ibu Insinyur Yuliani, MT IPM. Baik, saya sampaikan juga untuk para hadirin webinar, nantinya jika memiliki pertanyaan untuk masing-masing sesi materi, ya setelah materi selesai disampaikan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau dapat mengetikkan pertanyaan di chat box begitu. Baik, langsung saja saya menuju ke narasumber pertama ya, Ibu Insinyur Talenia Pramestiawati, STMT IPM. Ibu Insinyur Talenia Pramestiawati, STMT IPM memiliki profesi sebagai dosen teknik lingkungan di ITATS. Selain itu, beliau juga sebagai tenaga ahli sanitasi dan juga sebagai tenaga ahli air minum. Untuk riwayat pendidikan, beliau merupakan lulusan dari S1 Teknik Lingkungan ITS, kemudian S2 Teknik Lingkungan ITS, beserta profesi Insinyur Teknik Lingkungan UGM. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman ya di bidang proyek mulai dari tahun 2018 hingga 2021. Jadi beliau memang sudah sangat berpengalaman di bidang teknik lingkungan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Talen untuk memulai sharing terkait materi seminar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pertama-tama terima kasih atas undangannya sehingga bisa
materi yang saya rasa Bapak dan Ibu, terutama anggota Inkindo yang sudah sangat berpengalaman di bidang keprofesian, izinkan saya menyampaikan beberapa materi dan ada beberapa studi yang pernah dilakukan oleh kami, jurusan Teknik Lingkungan bersama dengan mahasiswa. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan tentang emisi gas rumah kaca dari sektor persampahan. Oke, mungkin sekilas saja tentang greenhouse gas atau gas rumah kaca itu adalah gas yang berada di atmosfer yang berdampak kepada peningkatan suhu bumi karena gas rumah kaca ini tidak bisa atau menghalangi sinar matahari, panas matahari untuk dikembalikan lagi ke luar atmosfer. Gasnya apa saja? Paling utama itu adalah karbon dioksida, kemudian metan, kemudian nitrous oxide, dan berbagai macam fluorinated gas, ada CFC, ada HFC, dan sebagainya. Nah, ini adalah susunan atau penyusun gas rumah kaca paling besar. Memang mayoritas itu adalah CO2. Nah, siapa saja penghasil atau sektor yang menghasilkan gas rumah kaca itu paling besar adalah dari sektor transportasi. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita mendengar adanya pembatasan penggunaan transportasi di Provinsi DKI Jakarta karena mengingat emisi yang dihasilkan atau yang ada di udara ambien itu sudah melewati baku mutu. Nah, yang kedua ada sektor dari electricity atau pembangkit listrik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa salah satunya adalah pengurangan penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik. Kemudian ada lagi sektor industri. Kalau di sektor industri ini saya yakin Bapak dan Ibu praktisi sudah banyak untuk sekarang mulai digalakkan tentang persetujuan teknik pembuangan emisi untuk industri-industri. Jadi industri yang berpotensi menghasilkan gas rumah kaca itu harus melakukan kajian, terus kemudian harus menyediakan juga pengendali emisinya sebelum industri itu beroperasi. Atau kalau sudah beroperasi juga bisa melakukan pengajuan persetujuan teknis dan sebagainya. Nah, yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dari sektor limbah padat. Dari sektor limbah itu menghasilkan atau berkontribusi terhadap greenhouse gas emissions secara global itu sekitar 5%. Mungkin kalau dibandingkan dari sektor yang lain, nilai ini sangat kecil, tapi tadi disampaikan juga dari yang kecil-kecil ini harapannya bisa mengurangi potensi gas rumah kaca secara keseluruhan. Nah, yang pertama, apa saja sih sumber aktivitas yang bisa menghasilkan gas rumah kaca dari sektor persampahan? Yang pertama, kita tahu bahwa tadi disampaikan juga dari sektor transportasi untuk membawa sampah ini dari satu titik menuju titik lainnya membutuhkan transportasi atau kita menyebutnya pengangkutan dan pengumpulan. Mungkin kalau dari pengumpulan mayoritas di Indonesia masih menggunakan tenaga manusia atau gerobak. Tapi kita tidak jarang juga gerobak sampah itu ditarik dengan sepeda motor, di mana sepeda motor itu menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber bahan bakar. Kemudian ada penimbunan sampah di TPA, dan yang terakhir pembakaran sampah secara terbuka. Oke, saya akan membahas yang pertama tentang pengangkutan sampah dihasilkan dari pembakaran bahan bakar mesin atau BBM. Kemudian estimasi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengangkutan sampah itu kurang lebih 9,4 sampai 368 kg CO2 ekuivalen per 1 ton sampah yang diangkut. Ya,
Kemudian yang ketiga, memang gas pengangkutan ini tadi akan dipengaruhi oleh metode. Kita semua tahu bahwa di sampah itu ada dua metode pengangkutan, yaitu SCS dan HCS. Kemudian tentu jarak pengangkutan, semakin jauh jaraknya untuk mengangkut sampah, maka semakin besar gas rumah kaca yang dihasilkan. Kemudian jenis truknya, kalau jenis truk biasanya mengacu kepada tahun pembuatan kendaraan. Jadi semakin lama biasanya potensi gas rumah kaca yang dihasilkan semakin besar. Maka dari itu ada satu parameter tentang uji emisi untuk kendaraan pengangkutan sampah. Harapannya yang melebihi kadar baku mutu emisi yang dihasilkan itu sudah dipensiunkan kendaraannya untuk dilakukan pembaruan kendaraan pengangkutan sampah. Kemudian kapasitasnya, di mana kalau kapasitas pengangkutan semakin besar, maka dia akan semakin jarang untuk melakukan pengangkutan. Sehingga harapannya gas rumah kaca yang dihasilkan juga bisa berkurang. Kemudian jumlah bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya, ini adalah salah satu studi yang saya ambil dari studinya di Balikpapan. Jadi memprediksikan atau memperkirakan gas rumah kaca yang dihasilkan. Kebetulan ini adalah sampah rumah tangga. Nah, ini yang paling kanan itu adalah timbulan gas rumah kaca yang dihasilkan per ton sampah. Jadi kurang lebih bisa 19,44. Terus kemudian di perumahan yang lainnya bisa sampai 385. Ya, kenapa berbeda? Karena itu tadi metodenya, jenis kendaraannya, dan konsumsi bahan bakarnya juga berbeda. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah penimbunan sampah di TPA, di mana mayoritas atau sebagian besar TPA di Indonesia itu masih melakukan penimbunan sampah secara anaerobik prosesnya, dan kita semua tahu bahwa kegiatan anaerobik itu akan menghasilkan gas metana atau CH4, di mana gas ini memiliki global warming potensial itu 34 kali lebih besar dibanding gas karbon dioksida atau CO2. Jadi kalau CO2 itu potensi GWP-nya itu 1, CH4 itu memiliki potensi GWP-nya itu 34 kali lebih besar. Nah, ini adalah untuk lokasi studi yang sama dilakukan estimasi atau prediksi emisi gas rumah kaca. Di sebelah kanan sama dengan kegiatan tadi pengangkutan itu adalah jumlah CO2 ekivalen. Jadi semua gas metan yang dihasilkan tadi diekivalensikan dengan gas karbon dioksida. Nilainya berapa, maka totalnya disebut CO2 ekivalen. Kemudian kegiatan yang terakhir itu adalah kegiatan pembakaran sampah terbuka. Ini berbeda dengan kegiatan insenerator. Kenapa? Karena kalau kegiatan pembakaran sampah terbuka itu dilakukan tanpa ada kontrol suhu, tanpa ada kontrol emisi, kemudian sampah yang dibakar pun tidak dipilah, sehingga ada lagi potensi terbentuknya dioksin, yakni salah satu gas yang bersifat karsinogenik atau menimbulkan kanker. Kemudian pembakaran terbuka itu juga akan menghasilkan emisi berupa CO, CO2, CH4, dan sebagainya. Kita semua tahu yang kalau pembakaran itu tidak sempurna, biasanya dia akan menghasilkan CO, di mana CO ini mudah berikatan dengan hemoglobin kita, sehingga harusnya darah kita yang berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan CO, dan itu akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, material-material ini tadi dapat
mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah studi lain di Kabupaten Pati. Jadi masih dilakukan pembakaran terbuka. Ini studinya memang untuk mengkaji tahun 2013 sampai 2017 dan terjadi peningkatan sampah atau timbulan sampah yang dibakar. Nah, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah kota atau kabupaten setempat untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sampah. Sehingga sejumlah masyarakat yang dilayani itu semakin banyak sehingga tidak berpotensi mereka melakukan pembakaran sendiri atau pembakaran mandiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, pembakaran terbuka ini berbeda halnya dengan insenerator. Kalau di insenerator, kita bicara bahwa emisi yang dihasilkan akan dikendalikan dengan alat-alat pengendali emisi sesuai dengan parameternya, sehingga harapannya emisi yang dihasilkan itu sudah memenuhi baku mutu, sehingga udara ambiennya juga tidak tercemar. Nah, kemudian mitigasi gas rumah kaca itu bagaimana dari sektor persampahan? Yang pertama kita harus mengendalikan dulu timbulan sampah yang dihasilkan. Kalau sebelah kiri ini adalah hierarki pengelolaan sampah secara konvensional atau secara tradisional, maka sebelah kanan itu adalah paradigma baru pengelolaan sampah. Kalau dibilang baru-baru banget ya enggak ya, sudah cukup dari 2008 metode ini sudah sering giatkan, tapi harapannya juga semakin banyak sampah yang tereduksi sehingga akan berdampak signifikan kepada jumlah sampah yang harus dibuang ke landfill. Jadi singkatnya mitigasi GRK dari sektor persampahan itu adalah mengurangi, mencegah terjadinya atau terbentuknya sampah terlebih dahulu. Kalaupun sudah terbentuk harus diapakan? Harus di-reuse atau di-recycle. Bisa lebih lanjut diolah dengan dikomposkan atau merubahnya menjadi energi seperti yang sudah dilakukan di TPA Benowo, Surabaya. Nah, maka tadi yang saya sampaikan, mitigasinya berupa apa? Berupa pengurangan jumlah sampah atau 3R, tidak melakukan pembakaran sampah terbuka, sehingga ini harus konsisten dan harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan persampahan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan metan yang dihasilkan. Tadi disampaikan juga bahwa di TPA yang diolah secara anaerobik akan menghasilkan metan. Nah, metan ini tadi, jika dia dibiarkan di dalam timbunan sampah, dia bisa berpotensi adanya ledakan atau terbakar. Sehingga metan ini tadi biasanya paling sederhana akan dilepaskan ke atmosfer. Tapi jika dilepaskan begitu saja ke atmosfer, maka sama saja kita hanya memindahkan emisi yang awalnya di dalam tumpukan sampah, kemudian di atmosfer. Nah, metan ini termasuk bahan bakar gas yang baik. Artinya dia punya nilai kalor yang tinggi. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk apa? Paling sederhana sebagai bahan bakar gas. Kita semua tahu juga di beberapa TPA sekarang sudah mulai memanfaatkan metan yang dihasilkan bisa untuk masak dan sebagainya atau disalurkan kepada masyarakat sekitar yang berada di sekitar TPA. Jadi mereka tidak hanya merasakan dampak negatif saja, tapi juga merasakan dampak positifnya dengan adanya metan yang dihasilkan ini tadi. Nah, kemudian salah satu upayanya tadi adalah dengan reduksi sampah di kawasan. Kita semua tahu timbulan sampah itu bergantung penduduk. Semakin banyak penduduknya, timbulan sampahnya semakin banyak, maka ketika timbulan sampahnya banyak, maka akan terjadi peningkatan gas rumah kaca di landfill. Sehingga diperlukan adanya pengurangan sampah untuk mereduksi GRK. Selain itu, jika sampahnya itu semakin sedikit, maka kita bisa memperpanjang masa pakai TPA. Kita semua tahu bahwa untuk mencari satu lokasi TPA itu bukan perkara mudah. Kalau pertama terbatasnya lahan, kalaupun punya lahan hanya belum tentu setuju, dan masalah-masalah teknis dan non-teknis lainnya.
Kemudian salah satu upayanya yang sekarang sedang digalakkan itu adalah TPS 3R. Nah, memperkirakan gas rumah kaca itu kita banyak metode. Yang pertama bisa pakai LCA, Life Cycle Assessment, atau metode IPCC, dan yang terakhir adalah yang paling sederhana adalah triangular metode yang dikemukakan oleh Jobanoglu. Nah, berbicara tentang pengurangan sampah, izinkan saya menyampaikan studi case yang pernah saya lakukan bersama mahasiswa di Tambak Oso Wilangun, di TPS 3R Tambak Oso Wilangun. Jadi ini adalah pola alur pengelolaan sampah di sana. Yang pertama sampah itu masuk, dicek, dipilah, kemudian ditimbang, kemudian dipisahkan. Sampah biodegradable atau sampah yang bisa dikomposkan akan dikomposkan, yang di-recycle akan disendirikan, dipilah untuk kemudian di-packing dan dibawa ke pihak ketiga, dan kemudian residunya akan dibawa ke TPA. Nah, ini adalah timbulan sampah sampah masuk di TPS 3R. Jadi terjadi peningkatan, bukan berarti masyarakatnya semakin konsumtif. Itu juga yang pertama. Yang kedua, memang pada tahun 2021 itu terjadi atau dilakukan peningkatan kapasitas pelayanan di TPS 3R Tambak Oso Wilangun, sehingga terjadi peningkatan. Ya, yang awalnya hanya mengangkut dengan truk kompaktor saja 1 unit, kemudian pada tahun 2021 itu diberdayakan juga 1 truk pengangkut berupa amrol. Dan ini adalah komposisi sampah yang masuk ke TPS 3R Oso Wilangun. Nah, kemudian dengan alur proses yang tadi disampaikan, kami buat mass balance-nya atau neraca masaknya, berapa persen dari biodegradable waste yang dikomposkan, kemudian di situ ada yang dimanfaatkan memang hanya paper dan plastik atau kertas dan plastik saja. Dan studi ini dilakukan saat pandemi tahun 2021, di mana masih banyak timbulan masker, yakni 7 kilo per hari. Jadi memang waktu itu kan 2021 masih masa pandemi, masih ada Omikron, masih ada Delta, sehingga sampah maskernya juga masih terbentuk. Nah, dari 1 TPS 3R saja yang sudah direduksi, timbulan sampahnya sebesar 2.000 kilo per hari atau 2 ton per hari yang dibawa ke TPA Benowo. Jadi bisa Bapak Ibu perkirakan bagaimana timbulan sampah di TPS yang masih konvensional. Nah, dari mass balance ini kita bisa menghitung jumlah sampah yang bisa direduksi di TPS 3R Tambak Oso Wilangun itu melebihi 50%, yakni 56,8% dari total berat sampah yang masuk ke TPS 3R bisa direduksi 56% untuk kemudian residunya dibuang ke TPA Benowo. Nah, tadi saya sampaikan bahwa semakin besar sampah yang bisa direduksi, maka semakin besar pula gas rumah kaca yang bisa direduksi. Kemudian dengan studi ini hanya mengkaji atau membandingkan jika sampah ini masuk ke TPA sehingga terjadi reaksi anaerobik yang menghasilkan metan, tanpa memperkirakan atau tanpa menghitung transportasinya. Tentu jika menghitung dari sektor transportasi, nilai gas rumah kaca yang bisa direduksi semakin besar. Dan ini adalah jika kita menganggap bahwa TPS 3R itu tidak dioperasikan seperti TPS 3R, tapi TPS konvensional. Sebelah kiri itu adalah diagramnya. Tanpa adanya TPS 3R, jumlah GRK yang terbentuk. Dan sebelah kanan itu dengan reduksi existing. Jadi dengan adanya TPS, 3R bisa mereduksi berapa meter kubik per tahun. Dan hasil studi ini ternyata Tambak Oso Wilangun
TPS 3R Tambak Oso Wilangun bisa mereduksi sekitar 61% dari total volume gas rumah kaca yang dihasilkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Talen Nia atas paparannya ya. Saya rasa tadi itu cukup menarik karena sejujurnya saya pribadi baru tahu kalau efek rumah kaca itu gas rumah kaca itu berasal dari bisa dari limbah begitu dari berbagai macam limbah. Selama ini saya soalnya berpikirnya ya mungkin hanya dari gedung-gedung pencakar langit gitu ya yang semuanya terdiri dari kaca seperti itu. Oke, eh, mungkin saya ini ya apa se- mungkin ada pertanyaan dari peserta webinar hari ini. Ini memang ya ternyata kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari ini ya penyumbang sebenarnya penyumbang limbah begitu problem dunia seperti itu. Baik, silakan bagi peserta webinar yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa mengetik di chat box. Oh, ini sudah ada yang raise hand sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ya, silakan Ibu Umi Zakiah. bisa. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Matur nuwun atas penjelasannya. Ibu Nia tadi pertanyaan saya itu tentang sampahnya yang diterangkan oleh Ibu tadi itu sampah secara keseluruhan ya. Jadi maksudnya itu tidak terpilah-pilah begitu. Nah, seandainya apakah sudah ada barangkali penelitian atau data di mana sampahnya itu sudah misalnya dipilah dari yang organik atau yang kertas atau yang lain gitu ya, plastik barangkali itu berapa GRK yang dihasilkan. Baik, jadi demikian pertanyaan dari saya, Ibu Matur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab atau gimana, Bu Dian? Ya, boleh langsung dijawab, Bu Talen. Oke, ya. Bu Umi, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi kalau yang studi yang terakhir di TPS 3R itu asumsinya terjadi pemilahan, Ibu. Jadi kalau di TPS 3R itu kan kita semua tahu Surabaya atau di Indonesia itu menggunakan TPS 3R untuk mereduksi sampah. Nah, direduksi di sampah itu bagaimana sih kalau sampah itu tadi dikomposkan, terus kemudian sampah kertas itu tadi disendirikan kemudian dijual. Nah, yang harusnya ini tadi masuk semua ke TPA itu menghasilkan GRK berapa, dan ketika dia diskenariokan dikurangi di TPS 3R itu menghasilkan GRK berapa. Ternyata dari segi berat dia bisa mereduksi 56% total sampah berat sampah, tapi kalau dikonversikan ke GRK, dia bisa mereduksi 62%. Nah, yang perlu jadi catatan itu adalah kapasitas TPS 3R-nya dulu, Bu. Jadi kebetulan saya juga melakukan perbandingan antara TPS 3R di Surabaya, di beberapa kota, kabupaten di Jawa Timur, ternyata hasilnya bisa bervariasi. Jadi kalau banyak hal, Bu. Salah satunya yang pertama memang dari kelembagaannya. Kita semua tahu kalau yang di Surabaya itu yang mengolah atau lembaganya itu dibawahi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan di beberapa kabupaten di Jawa Timur itu masih dikelola swadaya oleh masyarakat. Sehingga kadang fungsi controlling dari instansi itu tidak ada. Sehingga ada kemarin saya
belum publish sebenarnya Bu. Mahasiswa saya melakukan kajian itu hanya bisa mereduksi sekitar 10%. Jadi ini tadi variasi reduksinya berbeda. Yang pertama memang dari kemampuan TPS 3R itu sendiri bisa mereduksi sampah berapa. Kalau kajian yang tercampur sebenarnya belum bisa karena kita semua tahu bahwa sampah itu kan beda-beda ya Bu ya untuk menghasilkan GRK, dan memang yang bisa menghasilkan GRK itu adalah kalau ditinjau dari anaerobik dan sebagainya itu memang hanya sampah biodegradable atau sampah yang bisa dikomposkan. Oh Semoga ya. menjawab. Iya, mungkin sedikit lagi satu pertanyaan aja, Bu. Boleh. Apakah sudah ada di Indonesia itu? Saya tuh ingin tahu saja sih sebenarnya, karena saya melihat sendiri kalau yang di berbagai negara yang lain, ya seperti di Australia atau Eropa itu mereka sudah menggunakan apa itu yang lupa saya istilahnya, yang dibakar dengan suhu tinggi itu Bu, di ruang tertutup dengan insinerasi. Jadi apakah di Indonesia itu memang itu tidak diperkenalkan apa bagaimana aja Bu? Karena kalau di luar, yang setahu saya itu di Australia itu ini betul-betul sampah itu sama sekali tidak ada bekasnya. Jadi seperti langsung masuk ke insinerator sudah jadi menjadi ini begitu. Apakah Ibu barangkali berpengalaman di mana ya ada insinerator itu di Indonesia begitu? Matur nuwun. Setahu saya Bu, mungkin ilmu saya kurang banyak, tapi setahu saya yang pertama ada di Bantar Gebang di DKI situ, kemudian yang kedua di Benowo. Benowo sudah pakai Bu, mungkin sudah dengar waste to energy-nya dan sebagainya. Cuman memang yang di Benowo ini kami belum pernah melakukan studi, dari ITAT sendiri belum pernah melakukan studi di sana karena memang perizinannya cukup ketat, karena yang memegang itu adalah sektor swasta. Dan saya pernah waktu masih bekerja di pekerjaan umum tuh untuk masuk di sana masih sulit. Gitu yang pertama. Kalau pertanyaannya tadi yang pertama sudah ada Ibu. Permasalahannya adalah, dan tadi ya, metan ini tadi terbentuk. Ketika terbentuk dibuang ke lingkungan, itu yang berpengaruh. Tapi ketika metan ini tadi tercover dan bisa dimanfaatkan, itu yang tidak menyebabkan masalah. Jadi bukan hanya masalah. Sebenarnya saya pernah salah satu profesor, saya pernah ikut kajian dan satu profesor di Jepang tuh pernah berkata, nggak apa-apa kok sampah kita tuh banyak, nggak penting kita bisa mengolahnya. Mengolahnya. Nah, jadi mau sampahnya banyak, kalau TPA-nya sudah ready, sudah bisa metan metan harvesting seperti itu, nggak masalah karena berbanding lurus bisa dimanfaatkannya. Seperti itu. Memang kenapa kok belum banyak? Yang pertama, salah satunya adalah sampah kita masih mengandung banyak air. Ya, kita semua tahu kalau arang basah sama arang kering kan nilai bakarnya berbeda. Jadi itu adalah salah satu penghambatnya. Masih banyak mengandung air, masih tercampur, dan sebagainya. Kalau mengandung banyak air, maka suhunya perlu lebih tinggi untuk memanaskan. Jadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan cukup banyak. Gitu. Iya, matur nuwun Bu. Sampah itu bisa menjadi sumber daya baru. Jadi nanti ada 3R ya, reuse, recycle. Matur nuwun, moderator. Ya Ibu, sama-sama. Jadi kesimpulannya tuh memang sebenarnya tidak bermasalah gitu ya Bu Talen, mau sebanyak apapun sampah asalkan pengelolaannya itu dikelola dengan baik dan benar, begitu ya. Baik, saya mau lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang sudah bertanya di chat box dari Bapak Hisham Ahmad ya. Beliau bertanya, problem mengenai sampah di Indonesia itu sejatinya
akar masalahnya berada pada aspek sosial ya. Jadi mungkin ada masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya begitu, atau sumber daya manusianya. Jadi bagaimana solusi yang mungkin bisa disampaikan oleh narasumber terkait permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, Silakan Bu yang Talen. ya baik, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama, eh, bagaimana menggerakkan peran serta masyarakat? Yang paling utama pasti sosialisasi. Itu yang pertama. Sosialisasi karena beberapa TPS 3R yang saya pernah tahu itu ketika disosialisasi semangatnya muncul, tapi ketika sudah lama semangatnya meredup. Sama kayak kita ketika sudah disemangati pasti semangatnya tinggi, kemudian seiring berjalannya waktu meredup. Jadi perlu adanya sosialisasi berkala yang pertama, terutama bagi banyak hal. Yang pertama dari masyarakat sebagai penghasil sampah. Yang kedua, misalkan kalau di TPS 3R yang masih dikelola oleh masyarakat, maka perlu disosialisasi supaya pengelolaannya optimal. Karena beberapa studi, saya lupa angka pastinya, jadi waktu salah satu TPS 3R di Gresik itu saat awal-awal itu bisa reduksinya luar biasa, tapi karena berjalannya waktu tidak dimonitoring dan sebagainya, eh, kapasitas pengelolaannya juga berkurang. Jadi yang pertama disosialisasi secara berkala, yang kedua difasilitasi. Jadi jangan sampai disosialisasi tanpa fasilitas juga hasilnya nonsen. Seperti itu. Itu adalah dua hal yang menjadi parameter utama. Saya rasa demikian. Kemudian yang lainnya hanya menambah misalkan sosialisasi, kemudian ada insentif dan sebagainya, otomatis itu akan mempengaruhi. Tapi menurut saya dua hal itu adalah parameter utamanya. Terima kasih. Oh, baik Bu Talen atas jawabannya. Saya kira memang permasalahan yang sering, saya sendiri juga sangat sering melihat ya masyarakat yang acuh tak acuh seperti itu, membuang sampah sembarangan. Bahkan sebenarnya di wilayahnya itu dia sudah ada TPA-nya, sudah ada pembuangan sampah, TPS-nya, sudah ada pembuangan sampahnya, tapi malah memilih eh, buang sampah di yang tempat yang tidak semestinya seperti itu. Baik, sebenarnya ini sangat banyak pertanyaan di chat box, tapi saya mohon maaf karena tidak bisa menyampaikan pertanyaan itu secara keseluruhan ya, karena keterbatasan waktu yang kita punya. Jadi mungkin nanti yang sudah terlanjur bertanya di chat box, nanti kalau misalkan di narasumber yang selanjutnya masih berkesinambungan, yang jelas pasti berkesinambungan bisa ditanyakan ulang begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Insinyur Marita Nilam Kusuma ST MTC IA IPM. Beliau memiliki riwayat pendidikan S1 Teknik Lingkungan di ITS, begitu juga dengan S2 dan S3-nya Teknik Lingkungan ITS, lalu beliau mengikuti program insinyur di Teknik Lingkungan UGM. Kemudian saat ini beliau berprofesi sebagai dosen teknik lingkungan ITATS. Lalu selain itu beliau juga sebagai tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli air minum, asesor BKD, dan kompetensi master trainer. Ini untuk beberapa karya beliau ya, mulai dari ada publikasi, kemudian buku yang beliau tulis, lalu proyek yang beliau kerjakan. Jadi sangat produktif sekali ini Bu Marita. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bu Marita untuk share materi webinar. Silakan Baik, Bu Marita. baik, terima kasih Bu Dian. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Bu Marita. Terima kasih. Sebelumnya, mohon izin selamat siang untuk Bapak dari Takindo dan Inkindo. Kemudian khususnya Pak Rektor, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian selamat siang untuk
senior saya, Ibu Yuliani. Mohon izin saya mendahului untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Pada hari kesempatan ini, terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk memaparkan hasil riset saya bersama mahasiswa saya, yang mana ini adalah salah satu proyek yang biasa saya kerjakan juga di dalam kegiatan AMDAL, yaitu terkait besaran dampak. Salah satunya dengan memodelkan polusi udara akibat pengalihan lalu lintas dari pembangunan flyover Aluha Sidoarjo. Diketahui pada saat ini bahwa pengembangan ini masih berlanjut, ya. Pengembangan flyover ini ditujukan untuk mengurai kemacetan dan akan dapat dioperasikan pada April 2024, sehingga di perempatan Gedangan itu tidak akan terjadi kemacetan yang seperti sebelumnya, meskipun sekarang masih, sehingga akan mempercepat kinerja dan potensi para pengendara sehingga tidak capek pada waktu bekerja di daerah luar kota. Kemudian latar belakang selanjutnya, kendaraan bermotor menyumbang 17% pencemar NOx, SOx, dan partikulat. Dari latar belakang ini yang kami gunakan sebagai dasar untuk menguji seberapa dampak yang akan diberikan jika adanya kemacetan akibat pengalihan pembangunan flyover ini. Jadi parameternya yang kami research adalah NOx, SOx, dan partikulat meter. Kemudian sumber lain mengatakan bahwa sumber pencemar kendaraan bermotor 60 sampai 70% menghasilkan gas partikulat, yaitu antara lain PM10, PM2,5. Dari hal tersebut, kenapa harus dimitigasi, dikurangi? Karena berdampak pada masyarakat atau pemukiman terdekat. Di antara lain, dampak dari PM10 yaitu adanya reaksi kepada radang paru-paru yang memicu penyakit ISPA. Kemudian untuk PM2,5 adalah kanker paru-paru dan kematian. CO mengurangi kadar oksigen dalam darah sehingga aliran oksigen di dalam darah akan berkurang. Seperti itu gunanya untuk memitigasi. Pemodelan ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang akan diakibatkan dari pengalihan lalu lintas ini. Kemudian selayang pandang bahwa pencemaran udara perubahan komposisi udara dari keadaan normal akibat penetrasi zat-zat pencemar berupa gas dan partikulat ke atmosfer. Berikut adalah definisi dari pencemaran udara sendiri. Kemudian untuk CO, gas beracun yang tidak berwarna yang dapat membahayakan jika terlalu banyak terhirup oleh manusia. Untuk partikulat meter dan PM adalah partikulat debu dengan ukuran 10 mikrometer dan 2,5 mikrometer yang berasal dari debu jalan dan knalpot kendaraan. Dampaknya sudah kami sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, untuk metode untuk memodelkan adalah kami menggunakan mengumpulkan data dari data primer dan data sekunder. Data primernya adalah CO, menggunakan CO meter, PM10 dan PM2,5 menggunakan Aquarel series 500 portable monitor, kemudian kelembapan, kemudian yang dijadikan lokasi untuk penelitian adalah Jalan Ahmad Yani, di mana di situ sering terjadi kemacetan akibat pengalihan pembangunan flyover. Kemudian data sekundernya didapat dari BMKG adalah data meteorologi, tutupan awan, temperatur, kelembapan, tekanan udara, dan lain sebagainya. Kemudian peta administrasi sebagai base map saya untuk melakukan pemodelan. Selanjutnya, lokasi dan waktu samplingnya dilakukan pada Selasa, Kamis, Minggu, kini disesuaikan dengan jumlah kepadatan yang ada. Detail titik samplingnya adalah sebagai berikut ya Ibu. Ini kami ambil di searah jalan Gedangan. Oke. Dari sini, dari titik 1, 2, 3, dan 13 totalnya. Untuk kondisi existingnya seperti ini, pada saat kemacetan terjadi, sangat penuh, macet, sehingga hal ini berpotensi adanya pencemaran udara, khususnya pada CO,
yang dihasilkan dari knalpot, PM2,5 dan PM10. Seperti ini. Nah, hal yang harus kami lakukan kemarin adalah melakukan pengukuran volume kendaraan dari jumlah kendaraan unit per jam, dari waktunya pagi, siang, dan sore, ya, didapatkan dari kendaraan sepeda motor, mobil, bus, dan truk yang kami lakukan 2 bulan, yaitu Mei dan Juni. Oke, selanjutnya adalah ini hasil pengukuran PM10. Sekian dengan harian rata-rata adalah 101 mikrogram per meter kubik, yaitu untuk Kamis dan Minggu lebih sedikit karena berkurang jumlah kepadatan volume kendaraannya. Kemudian untuk konsentrasinya, dengan dilihat pada grafik ini, bahwa ada beberapa di titik 6 dan 7 terlihat di atas baku mutu, di mana baku mutu ini sesuai dengan PP 21 tahun PP 22 tahun 2022 terkait baku mutu udah ambien nasional. Jadi di titik 6 dan 7 melebihi sehingga perlu dikurangi atau dimitigasi. Untuk selanjutnya adalah PM2,5, mungkin tidak akan saya jelaskan secara detail agar lebih ini. Kemudian dari sini saya lanjut ke 22. Pada Windrose ini menunjukkan bahwa aliran arah angin. Pada waktu saya memodelkan pemodelan ini, saya memperhitungkan arah anginnya ke terlihat dari data BMKG adalah ke timur dan ke selatan. Dengan lama waktu adalah 2-3,6% per waktu yang diambil pada waktu sampling. Dapat dilihat dari sini arahnya ke timur dan ke selatan yang dominan. Selanjutnya dari data ini kami aplikasikan dengan software, didapat bahwa tingkat sebaran dari partikulat meter PM10 adalah dari titik ini, dari titik 1.2 sampai 13 menyebar sampai koordinat 6950. Sebentar, saya akan tunjukkan dengan dari titik-titik ini kita dapat mengetahui sebarannya sampai koordinat berapa dan konsentrasi berapa. Dapat dilihat ya, di 6950 dengan UTM batas timur dan batas utara, yaitu ada dengan konsentrasinya adalah 15 mikrogram meter kubik di sini. Sehingga kita bisa ketahui dan manage bahwa sebaran ini sudah di koordinat ini. Ya, jadi bisa dilihat nanti Bapak Ibu bisa coba dibuka di website ini untuk merubah koordinat UTM ini ke longitude, kemudian bisa ke titik koordinat, bisa langsung paste di Google. Nanti akan ketemu titik-titik mana saja yang akan berdampak. Seperti itu. Kemudian juga PM2,5 seperti ini sebarannya. Ya, ini sudah saya cantumkan untuk linknya untuk bisa dicoba nanti. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ada yang diberi tugas oleh dosennya untuk meresum materi hari ini, nanti bisa dicoba ya. Linknya ini untuk melihat titik-titik mana saja yang memiliki sebaran 20 mikrogram, 10 mikrogram, dan 5 mikrogram. Semakin jauh, semakin berkurang dan semakin tidak membahayakan. Dan kemudian untuk karbon monoksidanya adalah sebagai berikut. Sama seperti dengan sebaran partikulat PM dan 2,5 partikulat meter 2,5 dan karbon monoksida. Jadi dari penelitian saya ini dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan terbanyak yang melintas di Jalan Ahmad Yani terdapat pada hari Selasa pagi sebesar 5.990 unit dengan konsentrasi 147,85 mikrogram meter kubik dan PM2,5 72,85. Terdapat sehingga kemudian saya ujikan dengan statistik terjadi korelasi antara volume kendaraan dengan nilai konsentrasi pencemar
Sehingga dengan banyaknya kendaraan yang melintas, maka semakin tinggi beban pencemar. Kemudian untuk berdasarkan hasil pemodelan menggunakan software air mode disimpulkan sebaran CO, PM10 dan P2 cenderung bergerak ke arah angin dari barat ke timur dengan wilayah yang berdampak adalah Kecamatan Gedangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Buduran. Dengan kisaran CO adalah 3.300 sampai 21.600 mikrogram meter kubik. Untuk PM 10 adalah 10 sampai 151 mikrogram meter kubik. Selanjutnya untuk PM 2,5 adalah 5 sampai 82 mikrogram meter kubik. Sehingga pemodelan ini cukup sangat membantu bagi pengambil keputusan pada waktu AMDAL untuk melakukan mitigasi-mitigasi. Mitigasi-mitigasi yang dilakukan pada waktu pengelolaan dan pemantauan itu adalah dengan penyiraman. Karena waktu ini adalah sementara, tidak lama, sehingga yang dapat dilakukan untuk menurunkan PM dan CO adalah dengan penyiraman secara berkala, serta pengaturan laju kendaraan, seperti itu. Agar ini tidak membosankan, ya mungkin Bapak Ibu agak bingung. Jadi ada pertanyaan Bapak Ibu, untuk teman-teman mahasiswa nanti hadiahnya buku dari kami, judulnya dengan Rekayasa Tanah. Jadi pertanyaannya, planet mana yang paling panas saat ini? Yang bisa jawab, komen saja di chat, nanti akan direkap oleh Ibu Moderator. Begitu. Baik, Sekian dari saya. terima kasih Bu Marita. Menarik ya, bahkan tadi ada hadiah yang ditawarkan bagi mahasiswa ya Bu Marita tadi ya, yang menjawab ya. Mahasiswa saja. Jadi Oh kalau iya, mahasiswa dapat buku tetap tugas enggak? Enggak ya, Bu? iya. Mahasiswa. Ini mahasiswa harusnya semangat ya karena jarang-jarang dapat giveaway buku dari dosennya langsung gitu. Baik, selagi menunggu nanti saya rekap ya siapa aja Bu ya seperti itu yang menjawab pertanyaan Bu Marita Nilam tadi, planet planet apa yang paling panas Paling gitu Bu panas ya, saat ini, paling ya. panas saat ini gitu. Jadi Betul. sembari menunggu jawaban Disesuaikan yang dengan materi. oh ya. Baik Bu, jadi sembari menunggu jawaban dari mahasiswa Bu Marita, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di chat box ya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa TL bisa bertanya, karena tidak ada Kalau yang jawab, bertanya salah. kira-kira dapat poin keaktifan nggak Bu ini mahasiswa yang bertanya? Ini kurang tahu saya. Mungkin Bu Talen ini, kelasnya Bu Talen ini kasih tugas. Oh begitu. Saya mau bertanya ya Bu Marita ya. Tadi kan Boleh silakan. ada slide yang menyampaikan bahwa dilakukan apa sampling begitu ya Bu ya. Ada 3 hari ya, Selasa, Kamis dan Minggu begitu. Nah itu apakah memang cukup 3 hari atau mungkin ada ya standar yang sebenarnya harus dilakukan begitu? Apa memang cukup 3 hari atau mungkin semakin panjang hari atau waktu yang dilakukan maka datanya akan semakin valid atau bagaimana? Begitu. Itu sih yang tadi menarik perhatian saya. Betul. Untuk skala penelitian, ini Ya. saya ambil cuma 3 hari. Tapi untuk skala untuk pengerjaan project, kami ambil waktunya 1 minggu, Ibu. Karena ini kalau saya sebagai akademisi, untuk melihat jumlah sampelnya sangat banyak, dengan nilai biaya samplingnya itu tinggi, jadi saya putuskan untuk mahasiswa bimbingan saya yang ini tiga kali dalam seminggu. Tapi sebenarnya harusnya itu 1 minggu yang biasa kami lakukan. Seperti itu, Ibu. Kegiatan ini digunakan untuk menghitung besaran dampak
pada waktu pengerjaan AMDAL. Sehingga saya paparkan melanjutkan dari materi Ibu Talen, itu untuk menunjukkan ke teman-teman yang khususnya teknik lingkungan, jangan khawatir, pekerjaan di luar banyak, sehingga mohon segera untuk mengupgrade diri dengan belajar pemodelan. Karena sekarang untuk menilai suatu dampak yaitu dibantu dengan pemodelan. Ya, salah satunya pemodelan air maut. Nanti kalau ada komen, nanti silakan untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang dari luar mau ada pelatihan tentang pemodelan dan diselenggarakan oleh ITAT, ya dipersilakan bisa komen di chat mau pemodelan apa, pemodelan air, limbah di air laut, air di sungai, kemudian udara bisa kami selenggarakan. Seperti itu, Ibu. Oh, Sepertinya jadi tidak ada ya, pertanyaan. Bu, tapi saya mau bertanya lagi. Jadi saya Oh yang gitu. sering Iya, bertanya. iya. Eh, ini Bu ya, tadi kan ada pemodelan. Akhirnya kan outputnya adalah pemodelan polutan begitu Bu ya. Nah, itu apa bisa juga digunakan untuk mitigasi Bu ya, mitigasi pemodelan gitu Bu? Betul, betul. Ini gini, harusnya, ini kan untuk penelitian ya Ibu, tapi untuk mitigasi penelitiannya itu, pemodelannya itu harus dilakukan sebelum proyek dan setelah adanya proyek. Jadi nanti akan tahu, nanti sigma apa, deltanya berapa akibat dari mitigasinya. Tapi untuk mitigasi yang saat ini dilakukan adalah hanya penyiraman, karena sistem proyeknya hanya masih sementara. Jadi kalau di industri mungkin pakai pengendali pencemaran udara seperti yang eh, dari Bu Talen tadi dipaparkan Bu Talen. Kalau ini di proyek yang biasa kami lakukan hanya penyiraman secara secara teratur agar menurunkan tingkat PM-nya. PM di sini adalah debu ya Bu. Kalau di teknik lingkungan debu itu ada dua, PM2,5 sama PM10 itu. Seperti itu. Baik, Bu Marita Nilam, terima kasih atas ilmunya ya, sangat membuka wawasan saya sekali begitu. Juga mungkin para peserta webinar hari ini. Ini sudah banyak yang menjawab ini Bu, mahasiswanya Bu Marita. Di eh, mau di hari ini atau gimana Bu? Bu Marita? Atau nanti aja ya ketika di kelasnya Bu Marita sendiri begitu ya. Jadi ini cukup banyak sekali mahasiswanya Bu Marita yang menjawab eh, planet Venus. Planet Venus yang terpanas untuk saat ini. Ada yang lengkap sekali menjawabnya. 470 derajat Bu Venus gitu. Oke, mungkin ya nanti bagi apakah benar Bu 471 derajat panas di planet Venus? Bisa saya share screen aja ya. Untuk Ibu Oh ya, Dewi, senior saya, pemodelannya pakai air mod Ibu. Mohon izin menjawab. Ibu oh iya. pakai air mod Ibu. Kemudian untuk jawabannya bisa saya share screen aja ya. Nanti Baik Bu, kalau yang silakan. salah, nggak apa-apa. Ada pengurangan nilai. Ya, sambil intermezzo sedikit, mohon. Silakan Nggak Ibu. ada. Jawabannya ini, kalau nggak ini, salah. Sudah bisa terlihat? Tertutup. Oh. Oh ya, Ya jadi udah, nggak apa-apa, nggak ada yang benar. Tapi Ibu, ya saya gimana nanti Bu? dibantu, nanti Iya, tiga penjawab ya. menjawab. Yang pertama Yang ini yang terdahulu iya. diberi aja Bu. Oh ya. Oh, jadi ada 3 mahasiswa yang akan mendapatkan buku ya, bukunya Bu Iya. Marita. Baik. Jadi nanti saya rekap. Oke, Baik, terima kasih. kemudian terima kasih Bu Marita untuk sharing ilmunya. Kemudian saya lanjutkan ke materi ketiga.
Baik, untuk narasumber ketiga, yaitu ada Ibu Insinyur Yuliani, MT IPM. Selamat siang, Ibu Yuli. Jadi, beliau merupakan lulusan dari S1 Teknik Lingkungan ITS, juga S2 Teknik Lingkungan ITS, dan saat ini beliau berprofesi sebagai tenaga ahli utama teknik lingkungan, kemudian tenaga ahli utama teknik air minum, lalu tenaga ahli utama teknik sanitasi dan limbah, tenaga ahli utama manajemen proyek, dan insinyur profesional. Lalu untuk proyek yang beliau miliki ini sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Saya tidak menyampaikan keseluruhan karena beliau sudah sangat berkontribusi ya untuk bangsa dan negara ini mulai dari tahun 1997. Ini hanya saya sampaikan secuil dari pengalaman beliau. Begitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Yuliani untuk share screen materi webinar hari ini. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mungkin ada revisi sedikit tentang S2 saya. Saya mungkin akan perkenalkan juga. Jadi terima kasih saya diundang dari Intakindo maupun dari ITATS untuk mengisi webinar hari ini tentang mitigasi emisi rumah kaca. Sebetulnya junior-junior saya ini sudah canggih-canggih nih daripada saya. Kalau saya ini kan ilmu ngamen aja, tapi beliau berdua ini kan memang akademis yang sudah komit dengan teorinya. Atau kalau saya mungkin lebih banyak ilmu ngamennya di luar. Jadi ya semoga bisa kolaborasi. Jadi kalau mungkin saya banyak teori-teori yang mungkin masih butuh saran dan masukan dari junior-junior saya. Ini senior kan hanya karena KTP aja, Pak. Mungkin saya mau lanjutkan untuk selanjutnya. Ini adalah perkenalan saya. Saya sebetulnya selain ya karena saya memang praktisi, jadi saya sebetulnya S1-nya di ITS, S2-nya saya di ITATS. Dan sekarang saya lagi menempuh untuk S3 di Brawijaya. Jadi sebetulnya bukan di ITS, tapi saya justru termasuk mahasiswanya Bu Marita. Makanya mungkin junior, tetapi saya pernah menjadi mahasiswa beliau di ITATS. Jadi mungkin itu saja. Kalau untuk masalah pengalaman, karena kebetulan saya adalah praktisi, jadi saya memang lebih banyak di luar. Jadi termasuk tadi yang dibicarakan oleh Bu Talen dan Bu Marita, itu ada semuanya ada di, saya pernah ada di 2 lokasi pekerjaan itu. Jadi sebetulnya mungkin saya lebih banyak ke praktisnya saja, bahwa mungkin ini terlalu banyak teori yang tadi sudah disampaikan juga, bahwa apa sih itu mitigasi rumah kaca. Jadi apa yang dampaknya terhadap kita dan apa saja. Jadi semuanya tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya terdahulu. Jadi saya mungkin langsung lebih banyak ke resumenya saja. Jadi mungkin secara umum apa sih efek rumah kaca, sehingga kenapa itu menjadi trending topik hari ini. Jadi permasalahannya adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan karena komposisi atmosfer. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kita harus memitigasi, karena naiknya suhu bumi yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Jadi terjadinya efek rumah kaca itu didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda sehingga di permukaan bumi. Kemudian sinar matahari yang dipantulkan itu dapat merusak lapisan ozon
yang sebetulnya fungsi utama adalah menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Dan apabila lapisan ozon yang di atmosfer semakin berkurang, maka itulah yang akan menyebabkan suhu di permukaan bumi. Sehingga kondisi yang terburuk adalah CO2 yang ada di bumi. Karena menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Mungkin ilustrasinya adalah seperti ini. Sehingga tidak bisa keluar, tetapi kembali. Jadi sebagian panas yang tertahan oleh atmosfer itu oleh gas rumah kaca sehingga kembali lagi menjadi suhu itu tetap hangat. Nah, inilah yang menjadi concern karena akan menjadi perubahan di semua aktivitas maupun kegiatan kita. Sehingga seperti adanya perubahan iklim, itu adalah termasuk salah satu efeknya karena akan menimbulkan adanya perubahan dari hasil-hasil pertanian kita. Jadi yang biasanya tumbuhan-tumbuhan itu harus dipanen ataupun sebelum musim hujan ataupun dia harus ditanam di bulan-bulan musim kemarau, itu semuanya bergeser sehingga akibatnya hasilnya pun tidak seperti sebelum-sebelumnya yang terimbas oleh adanya efek rumah kaca ini. Sehingga waktu yang seharusnya dia 5-6 bulan panen, 3 bulan atau 4 bulan panen, itu bergeser karena musimnya yang berubah. Nah, ini adalah sebenarnya efek rumah kaca itu sangat diperlukan oleh bumi, tetapi dengan syarat kalau kondisinya adalah stabil. Jadi semua yang stabil memang bagus, tetapi pada saat sudah over karena adanya berlebihan dari efek rumah kaca ini, sehingga ada fenomena yang menjadikan suhu siang dan malam di bumi tidak jauh berbeda. Itu karena pada saat kondisi sudah petang, tetapi suhu bumi masih tinggi, sehingga sepertinya suhunya tidak berbeda, tetapi kondisi siang malamnya sudah ada perubahan. Jadi itu adalah termasuk salah satu fenomena yang sebetulnya tanpa kita sadari itu sudah terjadi. Kita sering merasakan kalau dulu mungkin panas terik itu hanya pada saat siang ataupun menjelang sore, tetapi sekarang mungkin sampai menjelang matahari terbenam pun efek panasnya masih terasa. Jadi ini adalah ilustrasinya. Dampak efek rumah kaca. Jadi meningkatnya suhu di permukaan bumi dapat berpotensi terjadinya perubahan iklim. Yang sekarang mungkin dunia pun lagi sibuk membicarakan juga untuk masalah perubahan iklim ini. Hal ini juga bisa menimbulkan terganggunya hutan dan ekosistem lain, sehingga mengurangi kemampuan sebagai penyerap utama karbon dioksida yang ada di bumi. Karena ketidakseimbangan tersebut. Naiknya suhu di permukaan bumi juga mengakibatkan gunung-gunung es di kutub mencair, yang dapat mengakibatkan naiknya air permukaan laut. Jadi kenapa untuk pasang surut juga berubah, yang dulu kita tahu bahwa angin darat, angin laut itu sepertinya sekarang sudah agak bergeser. Itu karena mungkin sudah pasang surutnya pun juga sudah berubah, yang berpotensi untuk menenggelamkan pulau-pulau kecil di negara kepulauan. Sehingga menyebabkan juga konsentrasi gas karbon dioksida yang berada di atmosfer bumi. Maka hal tersebut menjadikan atmosfer bumi menyerap gelombang panas yang dipantulkan dari bumi, yang menimbulkan suhu di permukaan bumi meningkat. Ini adalah partikel-partikel yang ya mungkin secara kimiawi adalah yang berkontribusi sebagai penyebab efek rumah kaca. Tetapi apa saja kandungan itu bisa saja semuanya seperti tadi disebutkan di awal, dan CH4 itu adalah yang biasanya ada dari sampah. Dan CO2 tadi dari kendaraan dan lain-lain, dari AC dan lain-lain. Jadi aktivitas itu sekarang mulai pelan-pelan kita mengurangi.
memang sulit untuk mengkonversikan dengan yang lain, seperti contohnya mobil listrik mungkin. Untuk di negara kita mungkin mobil listrik, sepeda listrik mungkin masih terlalu mahal. Kalaupun itu dipakai, perawatannya juga lebih mahal. Jadi mungkin masyarakat kita memang pengen untuk mengganti, untuk memitigasi, mengurangi. Tetapi dari segi dari kemampuan dan lain-lain itu mungkin masih belum rata. Sehingga karena seperti mobil listrik, kita tahu oh irit tidak memakai bensin sewaktu-waktu, tetapi satu, lokasi tempat chargingnya juga masih terbatas. Kedua, masa baterainya. Jadi ternyata baterai dari mobil-mobil listrik ini harganya bisa mungkin hampir 10-20% dari harga mobil, sehingga itu akan menjadi pertimbangan pada saat kita membeli. Memang benar-benar kita cinta lingkungan dan sudah settle untuk melakukan mitigasi di kendaraan bermotor dengan bensin dan lain-lain. Jadi apa sih sebetulnya kalau gas rumah kaca itu? Jadi gas-gas yang di atmosfer itu adalah yang menyebabkan efek rumah kaca. Jadi yang tadi saya sebutkan itulah yang gas-gas yang menimbulkan efek rumah kaca. Jadi ada beberapa gas yang tentunya itu adalah semuanya dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari. Nah, ini karbon dioksida itu di mana? Hasil dari apa? Seperti HFC itu digunakan sebagai apa? Nah, itulah yang mungkin kita akan pelan-pelan, mungkin teman-teman mahasiswa yang sudah bisa tahu dan bisa melakukan percobaan-percobaan ataupun sudah bisa melakukan penemuan-penemuan baru yang tentunya itu akan bisa menambah perbendaharaan. Bagaimana mitigasi itu yang bisa dilakukan secara sederhana. Mungkin kalau sekarang masih dianggap terlalu mahal, tetapi mungkin dari generasi yang terbaru ini, generasi apa ya sebutannya, Z apa ya? Saya mungkin tidak begitu mengikuti. Tapi ini mungkin mahasiswanya Bu Talen dan Bu Marita bisa membuat penemuan-penemuan untuk paling tidak untuk skala penelitian yang bisa membuat mitigasi untuk efek rumah kaca ini. Nah, strateginya adalah merupakan bentuk intervensi manusia yang bertujuan untuk menurunkan emisi atau meningkatkan kemampuan dan menyerap untuk mengkonversi GRK. Selain bermanfaat dalam aspek lingkungan, mitigasi GRK biasanya memiliki dampak positif bagi aspek sosial dan ekonomi. Nah, untuk strateginya memang ada eliminasi, yaitu menghindari aktivitas menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan GRK. Contohnya adalah perilaku hemat energi. Kemudian ada pengurangan. Pengurangan ini adalah dilakukan dengan melakukan efisiensi pada setiap aktivitas. Mungkin contohnya pemilihan peralatan elektronik yang lebih hemat listrik. Jadi kalau mengganti mungkin masih substitusi untuk pemakaian beberapa elektronik masih belum, tetapi sekarang sudah banyak AC, kulkas, atau apapun lah yang sudah menggunakan teknologi hemat listrik. Termasuk lampu-lampu itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi hemat listrik. Strategi untuk penggantian substitusi, yaitu strategi untuk menggantikan teknologi ataupun merubah perilaku yang menyebabkan munculnya emisi GRK yang besar dengan teknologi ataupun merubah perilaku yang rendah emisi. Contohnya penggunaan biogas dan menggantikan energi fosil ataupun energi dari biomas. Yang terakhir adalah offset, strategi untuk menyerap konsentrasi GRK sehingga emisi GRK yang muncul dapat dikurangi.
Contohnya adalah reforestasi untuk menyerap emisi karbon dioksida yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Selanjutnya ini mungkin sebagai contoh studi kasus. Jadi tadi mungkin seperti yang ditanyakan oleh Ibu Umi Zakiyah di awal pada saat penelitian dari Butalen. Nah, ini kebetulan saya hanya membahas untuk ada jurnal dari Rizka Rizky Jayati. Jadi di sini ada studi kasus tentang pengelolaan sampah di kecamatan. Jadi di sini dilakukan beberapa sampel random dari TPS. Kita tahu bahwa TPS kita itu sebetulnya adalah TPS 3R. Yang sebetulnya sudah ada reduksi. Yang tadi juga sempat ada penelitian maksimal mungkin sekitar 10%. Nah, memang kita masih belum bisa banyak. Tadi juga ada pertanyaan, mungkin saya sempat baca di chatroom, bagaimana caranya sosialisasi. Mungkin kalau di Surabaya itu sudah termasuk sudah lebih baik karena di Surabaya mungkin sudah ada bank sampah yang aktif, kemudian TPS 3R-nya juga composting dan lain-lain itu juga sudah berjalan bagus sehingga yang masuk ke dalam TPA itu sebetulnya hanya tinggal residu. Mungkin saya juga tadi menambahkan pertanyaan dari Bu Umi Zakiyah tentang tadi ada dijawab dari Bu Talen di Benowo. Kebetulan saya juga ada di sana. Jadi Benowo itu memang tidak memakai insenerator seperti pada umumnya, tetapi mereka memakai gasifikasi sehingga semua sampah itu bisa masuk ke sana. Tetapi saya tidak tahu pada saat TPS di Surabaya ini reduksinya lebih bagus, apakah mereka juga menjadi berkurang? Karena kebetulan di Benowo itu sudah dikelola oleh swasta sumber organik, di mana mereka menjual hasil listrik dari proses gasifikasi. Memang di sana alat yang mereka pakai itu sudah tidak dipilah, semua sampah bisa masuk. Karena mereka sudah memakai sampai kalau nggak salah 6.000 derajat. Jadi itu semuanya yang berubah menjadi energi listrik dan sudah dijual kerjasama dengan PLN dipakai untuk masyarakat sekitar. Mungkin saya kembali lagi ke ini adalah contoh dari sampel yang ada di TPS. Nah, kemudian ada 3 skenario. Yang tadi mungkin juga sempat ditanyakan Bu Umi, apa bedanya pada saat tidak ada pemilahan dan ada. Sehingga kita di sini dari peneliti memang melakukan 3 skenario. 1, perhitungan emisi pada saat kondisi existing, di mana tidak ada upaya reduksi sampah, jadi murni semuanya diolah. Kemudian tidak ada pengolahan. Kemudian yang kedua ada reduksi sebesar 30%. Dan yang ketiga adalah perhitungan emisi di mana telah mencapai kondisi ideal. Sehingga ini adalah contoh perhitungannya, jadi berapa densitas kemudian untuk 3 lokasi tersebut, di mana di sini densitas terbesar adalah di TPS Wonorejo. Ini adalah komposisi sampahnya. Kemudian adalah skenario pertama, kedua, dan ketiga, di mana pertama terdiri sampah yang dibuang langsung dan pembakaran sampah secara terbuka. Ini kebetulan open dumping. Yang kedua adalah terdiri dari emisi sampah yang dibuat langsung, terbuka, dan ada pengomposan sampah. Ada reduksi yang tadi disampaikan sekitar 30. Dan yang ketiga juga ada pengomposan sampah. Dan ini yang dengan komposisi yang ideal untuk yang ketiga. Pada saat skenario pertama, ini adalah
berdasarkan hasil perhitungan, sehingga yang tadi disampaikan, emisi GRK-nya adalah skenario pertama, CO2-nya 0,22, metannya 0,66, NO-nya 0,0025. Jadi ini dibandingkan antara skenario 1, 2, 3. Dan ternyata memang kondisi idealnya adalah yang terbaik. Ini mungkin tadi jadi resume dari apa yang dilakukan dengan 3 skenario tadi dengan di 3 lokasi dengan rata-rata tersebut. Jadi perbandingan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada perhitungan setiap skenario diperoleh bahwa skenario 3 merupakan skenario terbaik. Karena nilai emisi CO2 dan metannya memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan skenario yang lain. Jadi ini dikarenakan sampah yang dibuang ke TPA telah banyak mengalami reduksi. Sehingga reduksinya itu tadi termasuk tadi 3R dari Bu Umi, ada reduce, recycle, dan sekarang ada termasuk pengomposan. Sehingga setelah komplit semua apa yang dilakukan reduksi itu dilakukan, ternyata bisa meminimize, bahkan menurunkan. Mungkin ini bisa sekitar, ini dari 0,22 menjadi 0,14. Jadi bisa sekitar hampir 40% turunnya. Jadi itulah beberapa mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan pada saat mungkin dengan cara sederhana. Kita sudah tidak membuang lagi sampah-sampah plastik kita langsung ke tempat sampah, tetapi kita memberikan mungkin ke pemulung ataupun kita mengumpulkan di tempat tersendiri, sehingga itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita sebagai warga untuk ikut mereduksi tidak hanya terjadi di TPS 3R, tetapi di rumah masing-masing pun kita juga sudah mulai memilah, kecuali dibuang adalah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini adalah resumenya tadi. Dan saya berharap ini tadi mungkin yang disebutkan Bu Marita tadi bahwa emisi gas karbon dioksida. Kebetulan mungkin saya melakukan monitoring lingkungan di proyek Flyover Aloha, Bu Marita. Jadi mungkin mahasiswanya kalau butuh data pada saat-saat tertentu saya melakukan monitoring bisa menghubungi saya. Mungkin ini adalah penutup bahwa apa saja sih kegiatan kita sehari-hari yang bisa untuk ikut berkontribusi melakukan mitigasi GRK. Jadi mungkin efisiensi penggunaan listrik, membatasi penggunaan pendingin udara, tetapi mungkin karena efek rumah kaca juga udara di Surabaya panas sekali. Jadi mungkin yang nomor 2 ini kita hanya teori saja, tetapi kita tetap mungkin masih berkontribusi besar. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan reduce dan reuse dalam pengelolaan sampah. Mungkin sekian dari saya. Ini adalah email saya. Mungkin kalau untuk sharing ataupun apapun bisa hubungi saya di email maupun di nomor telepon saya. Mungkin sekian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuliani terkait paparannya. Mungkin langsung saja jika ada yang ditanyakan bisa raise hand atau menanyakan di chat box ya. Oke, ini sudah ada ini Ibu ya, Ibu ya Tris Susanti. Silakan Ibu. Ya, izin perkenalkan saya Yatri Susanti Banunaib, jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2023. Izin bertanya, untuk mengurangi emisi CO2 yang dikeluarkan, apa upaya yang perlu kita lakukan, Bu, agar CO2 dapat dihasilkan dalam sektor transportasi yang untuk dapat diminimalisasi? Terima kasih.
CO2 ini memang gampang-gampang susah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa CO2 kontributor terbesar adalah kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu kalau kita mau, tadi saya sampaikan mau pakai mobil listrik, selain mahal juga biayanya mahal. Pakai sepeda listrik atau motor listrik, sepertinya kalau yang kuliahnya ini berangkatnya bangun tidur telat, mepet, kayaknya nggak nyampe-nyampe juga. Karena keterbatasan energi listrik ini tidak seperti motor yang bisa sampai speednya digeber bisa langsung 80 km per jam ataupun 100. Hingga itu adalah kesiapan kita. Itu mitigasinya memang CO2 hanya itu tadi menggantikan. Dan kalaupun sudah banyak, sudah ada, mungkin ada beberapa kota, mungkin ahli-ahli landscape sudah menanamkan beberapa jenis tanaman, itu sebetulnya ada artinya bahwa beberapa tanaman itu sudah terdaftar untuk di daftar tanaman, di PUPR juga sudah ada, yang dianjurkan untuk reduksi. Ada reduksi CO2, bisa mereduksi PB, dan lain-lain. Jadi, cuman itu saja sementara untuk yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa muluk-muluk untuk memberikan teknologi yang lebih canggih karena baru teknologi itu saja kita pun harus mensosialisasikan maupun menyetarakan bahwa kita mungkin negara masih belum memberikan subsidi besar meskipun sudah ada untuk mobil maupun kendaraan bermotor yang listrik pembelian disubsidi. Tetapi apakah perawatan dan lain-lain disubsidi itu sepertinya belum pernah saya dengar, tapi untuk pembelian sepertinya sudah ada subsidi, bahkan pengurusan STNK dan lain-lain sepertinya ada subsidi ataupun ada potongan, saya lupa. Mungkin itu Mbak Yatris untuk bisa menjawab. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang lain yang bisa menambahkan, monggo. Saya mungkin baru bisa memberikan masukan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuliani atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan. Oh, silakan Ibu Umi Zakia. Aduh, terima kasih kembali nih Mbak Dian. Iya, Ini hanya diskusi aja ringan Bu Yuli. Begini, sebenarnya itu yang kita bicarakan itu seandainya sampah ini dibakar ya, jadi dia menghasilkan gas CO2 begitu. Nah, kalau saya bertanya apakah ada barangkali pengalaman yang misalnya sampah itu tidak dibakar tapi dipendam di dalam tanah barangkali gitu. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Apakah itu barangkali juga ada efeknya begitu. Kita tidak melepaskan gas tapi dengan memendam di tanah. Itu yang pertama. Ya ini mungkin pikiran yang simpel aja sih bagi orang-orang di daerah remote gitu ya yang barangkali belum bisa atau belum mendapatkan teknologi sederhana sampah, bagaimana memilah, bagaimana barangkali bahkan memprosesnya gitu ya. Nah itu seperti bagaimana tentang sampah yang dipendam ini. Kemudian yang kedua, begini Bu, ini mohon maaf nih agak keluar dari diskusi topiknya. Seperti kita ketahui kan sekarang Indonesia ikut carbon trading ya. Carbon trading ini karena gas rumah kaca juga. Nah, kalau saya tidak salah itu sebenarnya ada sektor-sektor atau itu terutama di lingkungan industri yang menghasilkan CO2 begitu ya atau gas rumah kaca ini. Nah ini kalau sampah ini bagaimana kalau menurut Bu Yulia? Bu Yulia nih. Karena kan sampah ini kan produksi masyarakat ya. Lalu sektor apa yang kemudian bisa dipakai untuk trading ini kalau misalnya sampah ini salah satunya adalah dengan membakar gitu ya, dengan
memprosesnya itu seperti itu gitu. Matur nuwun, Bu. Ini hanya kita Ya, diskusi aja, sharing. terima kasih Bu Umi. Jadi gini, memang mungkin teknologi menggali, kemudian mengubur, menimbun itu sama seperti teknologi nenek moyang kita, mungkin eyang-eyang saya. Kalau dulu mungkin rumah-rumah di desa ataupun rumah-rumah ini luas ya Bu ya. Jadi saya masih mengalami juga kalau misalnya disapu kemudian ditimbun. Ya, Ya, ditimbun. kebetulan saya lebih banyak di daerah remote area, tetapi itu menjadi masalah lain, Ibu. Jadi gini, mungkin saya juga sharing ini karena kebetulan saya memang pengamen di luar. Jadi saya mengalami di Raja Ampat. Di Raja Ampat itu mungkin seperti tadi, Ibu. Jadi sampah-sampah itu supaya nggak kelihatan digali karena lahan masih luas, tidak seperti kita di Surabaya, di Jakarta, di ini lahan nggak ada. Mereka menggali kemudian ditutup. Nah, ternyata pada saat ada beberapa pengembangan dan lain-lain, pada saat itu ada beberapa huntap. Huntap itu hunian tetap. Mereka ada beberapa dari pulau yang dibawa ke ibu kota di Raja Ampat itu ada di Waikio, Pulau Waikio yang terbesar. Nah, ada kebutuhan untuk pengadaan septik. Nah, ternyata setelah ada beberapa tahun, ada beberapa itu yang septiknya bermasalah. Nah, kita tahunya bahwa pada saat kita mengevaluasi septik itu, mungkin cara masangnya salah, jenis tipenya salah. Ternyata semua salah semua, Bu. Kenapa? Karena tanah yang dipasangi septik itu di bawahnya ada timbunan sampah. Sehingga pada saat terdegradasi, terdekomposisi, turun, Bu. Terjadi penurunan. Iya, betul. Sehingga, Biasanya itu ya, masalah. akhirnya beberapa, karena kebetulan ternyata lokasi itu sering dipakai, jadi ada beberapa rumah, waktu itu rumah-rumah huntap itu, yang akhirnya turun dan retak-retak. Sehingga teori kita bayangan kita adalah salah desain, salah ini. Nah, ternyata strukturnya berubah karena ketarik, Bu, karena tanah di Iya, bawahnya betul. ambles. Jadi mungkin kalaupun kita mau bikin teknologi itu dengan pengembangan wilayah yang demikian pesat untuk di Indonesia, termasuk di daerah remote area, itu sangat-sangat riskan kalau misalnya dia ada di lingkungan kita. Kecuali mungkin agak jauh ada di hutan yang belum ada rencana pengembangan maupun pemekaran, nah mungkin bisa Ibu. Tetapi saya untuk ini kadang-kadang karena mereka dari tanah luas ditanam di belakang rumah, nah itu pada saat ada pengembangan, mereka sudah menjadi perumahan, itu yang bisa menimbulkan masalah. Jadi mungkin bukan teknologi penimbunan itu tidak bagus, tetapi bisa menjadi masalah lain pada saat tidak dikondisikan. Untuk tujuan lain. Untuk tujuan lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab dengan pengalaman saya di lapangan, Ibu. Jadi karena bukan salah penimbunannya, tetapi bisa menimbulkan Karena masalah. pemanfaatan selanjutnya. Kemanfaatannya jadi beda pada saat kita menggunakan lahan itu tanpa tahu di situ ada bekas timbunan. Mungkin itu, Ibu. Iya. Tuh. Ini saya juga lihat di Bali, Bu Yuli. Di Bali itu ada satu apa ya, semacam budaya local wisdom gitu. Menangani sampah itu mereka membuat seperti tempayan dari batu atau apa dan disimpan di situ gitu. Itu di Bali. Di Bali saya melihat programnya sendiri. Tapi ya tapi skalanya skala rumah tangga sih, skala kecil maksudnya. Jadi saya belum tahu, Bu. Mungkin bisa belajar juga nanti dari Ibu. Belum pernah dengar saya. Iya. Kalau ke carbon trading belum Bu Yuli, enggak. Kalau carbon trading saya belum ini, Bu. Belum begitu ini paham, cuman
memang sedang yang saya tahu memang sudah mulai akan ada pajak yang berhubungan dengan karbon, kemudian Iya, ada betul. beberapa Ya. aturan. Nah, itu mungkin masih belum begitu familiar untuk teman-teman yang lain, dan saya pun baru mendengar isu-isu itu karena kebetulan kalau saya dengan teman-teman Sukovindo, teman-teman ini yang mereka melakukan bagaimana sih untuk parameter-parameter ini, karena mereka sudah akan memulai untuk melakukan beberapa pajak ataupun beberapa Ya. retribusi. Ya, itu tetapi untuk penanggulannya saya masih belum paham, Ibu. Tetapi saya baru sekedar mengetahui bahwa apa saja sih yang nanti akan rencananya menjadi target untuk carbon trading. Mungkin Iya. itu, Bu Umi. Terima Untuk kasih, bisa Bu Yuli. banyak Terima memberikan kasih, Mbak jawaban. Dian. Oke. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Yuli ya, tadi ilmunya sangat banyak sekali. Memang saya menyerap cukup banyak ilmu baru begitu dari terkait teknik lingkungan begitu, karena saya memang bukan di bidang teknik lingkungan ya begitu, Bu. Baik, ini sudah disampaikan semua ya materi webinarnya. Jadi ketiga narasumber sudah menyampaikan materi dari masing-masing PowerPoint. Nanti ini di beberapa chatbox ada yang meminta PowerPoint-nya dikirim ya. Mungkin nanti PowerPoint-nya akan dikirim bersamaan dengan sertifikat begitu ya. Baik, karena untuk mempersingkat waktu juga saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Bu Talen, Bu Marita, dan juga Bu Yuliani, juga kepada para peserta webinar yang sudah bertanya, memperhatikan juga terkait ilmu-ilmu baru ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum saya akhiri, saya sebagai moderator, saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau saya sebagai moderator hari ini masih ada kekurangan gitu. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan